Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali bersama Ibu pada video pembelajaran kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dan Ibu ingatkan untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak, sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini kita memasuki minggu kedua di semester 2. Kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema kedua, yaitu pengalaman bersama teman. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang pengalaman masa kecil, hari ini kita akan membahas tentang pengalaman bersama teman. Pada pembelajaran ke-1, kamu boleh buka di buku. Di sini ada bacaan pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal, bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Itulah bacaan di mengawali pembelajaran kali ini. Ini ada salah satu contoh gambaran pengalaman bersama teman yang dilakukan Siti dan teman-temannya saat mengerjakan tugas sekolah bersama. Ya, selanjutnya kamu boleh sambil membuka buku di rumah ya, mulai dari halaman 40 atau 41, itu memasuki subtema kedua. Selanjutnya di halaman 44, di sini Dayu diceritakan sedang menari bersama ibu guru ya. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana ya cara menari dengan gerak tumbuhan? Apa kalian sudah ada yang tahu? Ya, gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang, tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Ini dia contohnya ya. Nah, kamu boleh amati di sekitar rumahmu gerakan apa lagi yang bisa bergerak karena angin, misalnya tumbuhan di sekitar rumahmu ya. Pasti banyak sekali. Di sini ada contoh bunga yang dihinggapi kumbang sehingga akan bergerak, lalu ada pohon kelapa yang tertiup angin. Ya. Yang pertama, contoh gerakannya yaitu tumbuhan rendah. Kaki kita ditekuk dua-duanya, itu merupakan gambaran atau gerakan tumbuhan rendah. Lalu selanjutnya tumbuhan tinggi, tangannya ke atas. Dan yang ketiga ada gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Jadi tangannya direntangkan. Nah, selanjutnya ada gerakan tangkai berayun-ayun. Kamu bisa lihat di buku ya gambarnya. Lalu ada gerakan menjulang ditiup angin, dan ada juga gerakan menguncup.
Nanti boleh kamu praktekkan di rumah ya. Selanjutnya, ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Jika sedang di sekolah, kita pasti ya akan memperagakan gerakan tersebut. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Nah, tidak sengaja Udin menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa yang tadi diperagakan. Nah, apa yang sedang dilakukan Udin dan kawan-kawan? Tadi mereka sedang menari ya. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Tadi tidak sengaja Udin menyenggol Edo. Lalu dia meminta maaf dan sikap Edo juga memaafkan kepada Udin ya. Selanjutnya, di sini ada contoh. Jika kalian yang melakukan kesalahan kepada teman, kan tadi dijelaskan ya, jika kita melakukan kesalahan kepada teman, kita harus meminta maaf. Nah, di sini ada contoh misalkan Siti dan Lani. Lani tidak sengaja menginjak kaki Siti. Kira-kira apa ya yang kita ucapkan kepada Lani? Lalu misalkan ada kita tidak sengaja menjatuhkan buku, kita boleh meminta maaf, membuat kalimat permintaan maafnya. "Maaf, saya tidak sengaja menyenggolmu," misalkan. Akan saya bantu rapihkan atau bereskan ya. Nah, di buku kamu bisa menulis langsung kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik orang lain atau temanmu. Ini contohnya ya. "Maaf, saya tidak sengaja. Saya akan bantu bereskan atau rapihkan ya." Nanti kamu boleh berlatih membuat kalimat permintaan maaf. Udin berbuat salah kepada Edo. Kita baca ya di halaman 50. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu Siti bermain di teras rumah. Nah, tiba-tiba ibunya di sini katanya menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan sirup tersebut pada boneka Siti. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih karena bonekanya kotor dan basah. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, menurutmu, apakah sikap Dayu itu sudah benar? Jika kita berbuat kesalahan kepada teman kita, apakah kita langsung pulang atau meminta maaf? Ya, seharusnya Dayu di sini meminta maaf dulu sebelum pulang kepada Siti ya. Jika hal tersebut terjadi pada kalian, mungkin apa yang bisa kalian rasakan ya. Nah, di sini ada aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Tapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan atau meminjamkan mainan kepada teman. Nah, yang tidak boleh dilakukan contohnya berebut mainan, bertengkar, atau hal-hal negatif lainnya. Aturan bermain itu harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang merasa dirugikan. Kamu boleh checklist di bukumu pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Kamu boleh checklist ya. Dan di cakra yang bukan merupakan aturan bermain bersama teman. Nah,
membahas tentang ungkapan permintaan maaf. Di sini Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta maaf atau memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Ya, saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Ya, nanti ada pertanyaannya, kamu boleh jawab ya sesuai apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, selanjutnya pembelajaran yang kedua. Jadi kamu menontonnya boleh berhenti dulu ya, untuk satu pembelajaran itu 1 hari. Hanya Ibu membuat untuk 3 hari itu supaya tidak tercecer materinya ya. Jadi kalau kamu sudah menonton satu pembelajaran, boleh besoknya pembelajaran yang kedua ya. Atau sekaligus ditonton atau diulang-ulang juga tidak apa-apa. Ya, pada pembelajaran kedua nampak di sini Siti dan Lani sedang bermain sepeda. Tiba-tiba Siti terjatuh. Lalu karena mereka terjatuh, lalu Lani menolongnya. Yang kelima, dan mereka bersalaman meminta maaf kepada Siti ya, karena tadi Lani terburu-buru membawa sepedanya. Kamu selanjutnya boleh menceritakan peristiwa sesuai gambar di bukumu ya. Yang selanjutnya pembelajaran ketiga. Di sini Udin, Beni, dan teman-teman lainnya main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Ini yang disebut dengan denah rumah. Tadi rumah Dayu nomor 21 ya. Jadi apa cat warna rumah Dayu? Cat warnanya adalah warna merah. Nomor berapa rumah yang bercat putih? Nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Tuliskan nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih, lalu urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Buat apa ya Bu kita belajar ini? Karena kali ini kita akan belajar bilangan dari 21 sampai 40. Mulai dari mengurutkan, lalu nanti kita akan belajar tentang nilai tempat ya. Ada puluhan dan juga satuan ya. Di sini contohnya ada blok dinas berikut. Ini jumlahnya 21. Kamu bisa langsung menghitung 2 baris yang tinggi itu di sini 20 atau satu barisnya itu 10. Jadi kalau 2 baris itu ada 20. Nah, di sini puluhannya adalah 2 karena jumlahnya 20 dan satuannya adalah 1 karena jumlahnya ada 1. Jadi jumlah semuanya ada 21. Nah, ini ada contoh yang selanjutnya ya. Boleh dilihat nih buku. Ini juga boleh dikerjakan. Di sini belajar mengenal bilangan bersama teman sangat menyenangkan. Beni sudah mengenal bilangan sampai 40. Beni selalu bersedia membantu teman. Kali ini mereka akan melengkapi tabel. Nah, ini tabelnya ya. Kamu boleh isi di bukumu. Lalu juga ada garis bilangan yang bisa kalian lengkapi. Garis bilangannya ini 21, boleh dilanjutkan ke sini 22, 23 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada contoh percakapan ya di sini yang dilakukan oleh Udin dan Beni. Di teras rumah,
Siti dan kawan-kawan bermain. Tiba-tiba terdengar suara Benny dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Benny. Kata Siti, "Ada apa, Udin dan Benny? Mengapa kalian bertengkar?" Lalu kata Udin, "Benny merusak rumah-rumahanku." Kata Benny, "Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahku." Lalu Siti berkata, "Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama?" Kata Udin, "Kamu benar, Siti. Kita bisa membuat satu rumah yang besar." "Betul, ayo sekarang kalian bermaafan." "Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu," kata Benny. "Iya, Benny, aku juga minta maaf telah marah-marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, itu adalah contoh percakapan yang mengandung contoh kalimat permintaan maaf. Selain itu, kita juga kepada teman harus bisa saling bermaafan atau meminta maaf jika berbuat salah, atau memaafkan orang atau teman yang sudah bersalah kepada kita. Ya, nanti bisa dijawab pertanyaannya. Ini contoh yang barusan ya. "Maafkan aku, Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." "Ya, Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Benny di sini meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin memaafkan Benny. Udin dan Benny melepaskan masalah dan bermain bersama. Apa yang kamu lakukan jika itu terjadi pada temanmu yang akan meminta maaf kepadamu? Pasti kita harus memaafkan ya. Ini ada contoh yang bisa kamu lengkapi. Nah, di sini hari libur, saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau petak umpet. Bermain itu dilakukan berkelompok. Beralih cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan permainan agar menyenangkan. Ya, yang terakhir di sini ada aturan yang harus kita taati saat bermain ya. Kita boleh memberikan contoh kamu bersama temanmu. Aturan apa yang kalian sepakati untuk bermain ya. Boleh mewawancara temanmu di sekitar rumah. Boleh tanyakan kepada mereka aturan bermain apa yang harus mereka taati di rumah. Selanjutnya, setelah kamu melakukan wawancara kepada temanmu, kegiatan apa yang berkaitan dengan aturan di rumah, kamu boleh ceritakan kegiatan tersebut dalam bentuk tulisan di bukumu ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya untuk selalu belajar di rumah didampingi bersama ayah dan bunda yang selalu siap mendampingi kalian belajar di rumah. Sekali lagi tetap semangat menonton videonya lalu mempelajari materinya ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.